Shalom, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul Yesus menampakkan diri. Kalau Bapak Ibu lihat minggu lalu kita udah merayakan Paskah. Dan biasanya setelah Paskah Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus menampakkan diri. Karena itu tema di satu minggu setelah Paskah adalah Yesus menampakkan diri. Mari kita lihat sumber ayatnya. Ini ada di 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8. Bapak Ibu bisa lihat ke depan dan kita akan sama-sama lihat. 1 Korintus 15 ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya itu ia menampakkan diri juga kepadaku, Paulus. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi kalau Bapak Ibu mau melihat kesimpulan dari Yesus menampakkan diri, ini bisa ditampilkan dalam satu perikop ini. Kebetulan 1 Korintus 15 itu bicara tentang kebangkitan. Dari ayat ini kita bertanya, mengapa Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit dari kematian dan menampakkan dirinya? Kalau Bapak Ibu tahu 40 hari. Sebenarnya cukup kan nampakkan diri 1 hari, 2, 3 hari langsung naik ke surga. Kenapa perlu 40 hari dan berulang kali? Alasan yang pertama adalah Yesus ingin membuktikan perkataan yang telah dikatakan. Di dalam Matius 28 ayat 6, ini perkataan dari malaikat kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain yang ketika mengunjungi kubur Yesus. Yesus Kristus tidak ada di sini. Maksudnya tidak ada dalam kubur kosong ya. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus ditekankan oleh malaikat bahwa seperti yang telah dikatakannya, bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Kita tahu Matius 28 itu adalah udah ambil akhir dari Markus, hampir akhir dari Matius. Jadi Tuhan Yesus sudah hampir akhir dari karyanya di dunia. Kalau kita lihat ada beberapa ayat di Matius 20 ayat 19, ini jauh sebelum Tuhan Yesus disalib. Dikatakan begini, Matius 20 ayat 19, mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa lain supaya ia diolok-olok, dicambuk dan disalibkan, tapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Lihat pasalnya, Matius 20, Matius 28. Jadi Matius 28 ayat 16 cuma mau sampaikan bahwa Tuhan Yesus ingin menampakkan diri, salah satunya apa? Saya pernah katakan bahwa pada hari ketiga Yesus akan bangkit. Dia buktikan itu. Bukan cuma di Matius. Di Markus juga ada. Di Markus 8 ayat 31. Yesus mulai mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Kalau kita tahu Matius, Markus, Lukas itu adalah Injil yang hampir mirip-mirip. Sebutnya Injil sinopsis. Di Lukas pun juga ada, dikatakan bahwa Lukas 18 ayat 33, mereka akan mencambuk dan membunuh dia, yaitu Yesus Kristus, tetapi pada hari ketiga ia akan bangkit. Dari 3 ayat ini kita mau lihat bagaimana Tuhan Yesus menampakkan ini cuma mau sampaikan ke orang seluruh murid-muridnya, seluruh pengikutnya bahwa apa yang saya katakan, apa yang dinubuatkan sebelumnya di Matius 20, Markus 8, Lukas 18 itu benar. Bahwa Tuhan Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Itu alasan pertama mengapa Yesus menampakkan diri. Kepentingan dari bahwa perkataan dia ya dan amin. Kalau Tuhan Yesus sudah katakan ya dan amin, maka kita harus percaya bahwa semua Alkitab yang kita baca itu ya dan amin juga. Janjinya, penyertaan, pemulihan dan semuanya itu ya dan amin akan dilakukan dan tetap dilakukannya sampai saat ini. Kita lihat ayat alasan kedua. Mengapa Yesus menampakkan diri? Yang kedua adalah Yesus memperhatikan murid-muridnya. Keadaan murid-muridnya. Kenapa perlu diperhatikan? Kalau Bapak Ibu lihat di ayat Matius 26 ayat 49, 50 kemudian ayat 56, saya coba bacakan.
Segera ia, Yudas Iskariot, maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi." Lalu mencium dia. Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Mereka mendekat. Mereka itu adalah suruhan dari pemuka agama, pemimpin-pemimpin Yahudi. Mereka mendekat, memegang Yesus dan menangkapnya. Di ayat 56, ayat B dikatakan, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Keadaannya seperti apa? Keadaannya mereka takut melarikan diri. Saya pikir ini hal yang lumrah kalau Bapak Ibu dalam satu komunitas, satu kelompok, kemudian pimpinan atau guru, orang yang dituakan di dalam kelompok itu ditangkap sama polisi. Pasti apa? Kocar kacir. Kalau pemimpin kita ditangkap, kita juga bisa ditangkap. Itulah mengapa murid-muridnya melarikan diri. Kita bisa lihat kalau Bapak Ibu bisa bayangkan Tuhan Yesus ditangkap, murid-muridnya artinya apa? Ada ketakutan, ada kegentaran sehingga akhirnya mereka, wah nggak bisa saya di sini di Taman Getsemani. Tuhan saya, guru saya ditangkap, mendingan saya pergi dibanding saya diikut-ikutan ditangkap. Kalau Bapak Ibu selalu lihat ketika dalam satu kelompok orang pertamanya diambil, kelompoknya bisa berantakan. Itulah keadaan murid-murid Tuhan Yesus. Ya. Jadi mereka melarikan diri, bersembunyi. Kemudian di ayat kedua berikutnya, ketika itu kejadian adalah hari Kamis malam di Taman Getsemani. Ketika mereka dengar bahwa hari Jumat Tuhan Yesus disalib, Markus 16 ayat 10b berkata begini. Mereka yang selalu mengiring Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Kenapa? Bukan cuma ditangkap, tapi disalibkan. Orang yang disalibkan pasti mati. Kenapa? Penyiksaannya begitu keras. Cambuk, paku, segala macam. Ya. Jadi kondisi mereka saat itu sedang berkabung dan menangis. Kenapa saya perlu angkat ini? Ini semacam bahwa ketika Tuhan Yesus disalib dan mati disalib dan mati kayu salib, itu sebenarnya Tuhan Yesus tahu gitu kondisi murid-muridnya. Mereka takut, mereka berkabung, mereka nangis. Dan setelah dia bangkit, salah satu yang menjadi perhatian adalah murid-muridnya. Kita lihat kondisi ketiga. Kondisi ketiga, murid-muridnya bersembunyi. Yohanes 20 ayat 19a berkata gini. Murid-muridnya bersembunyi di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, jadi hari minggunya ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka belum tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, murid-murid Yesus berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Karena mereka takut. Takut kepada siapa? Kepada para pemuka Yahudi. Kita lihat ayat 26 berikutnya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Thomas bersama-sama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci. Hari pertama 8 hari kemudian masih kondisi takut. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menempatkan diri dalam kondisi murid, walaupun Tuhan Yesus sudah menampakkan diri pada mereka, tetap ada ketakutan. Kenapa? Mereka dianggap sebagai musuh Romawi, makanya gurunya Tuhan Yesus ditangkap. Bayangkan kondisi seperti itu, kalau Tuhan Yesus nggak menampakkan diri, mereka bisa lebih kacau lagi, lebih bisa buyar, bisa lari kemana-mana ya. Kemudian kita lihat alasan keempat. Kondisi keempat maksudnya. Murid-murid itu tidak percaya dan ragu-ragu. Markus 16 ayat 11 berkata gini, namun ketika mereka murid-murid itu mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Lihat yang saya biru, ketika mereka mendengar Tuhan Yesus bangkit disampaikan oleh Maria Magdalena dan Maria lain, apa? Mereka nggak percaya. Markus 16 ayat 13. Kembalilah mereka dan memberitahukan kepada yang lain, tetapi mereka pun tidak percaya. Matius 28 ayat 17, ketika melihat dia, udah di depan mata, menyembahnya, tetapi beberapa ragu-ragu. Jadi kita mencoba merasakan keadaan mereka, harus disampaikan bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri pun masih ada yang gak percaya, masih ragu-ragu. Jadi saya mau sampaikan sih, kalau Bapak Ibu pernah mengalami kondisi tidak percaya, kenapa? Sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan berdoa tapi Tuhan gak tolong. Kemudian ragu-ragu, Tuhan tolong gak sih? Tuhan ada atau enggak? Saya mau sampaikan, Tuhan memahami keadaan Bapak Ibu.
Kalau kita ragu, kalau kita jadi kurang percaya dengan segala macam keadaan yang berubah tadi di lagu terakhir, Tuhan tetap memahami. Karena itu Tuhan ingin datang. Dikatakan Allah kita tuh Immanuel, Allah berserta kita. Mau kalau kita kurang percaya, kita ragu-ragu, dia akan kuatkan kita, dia akan hibur. Jadi kita bisa lihat ya, kondisi memang murid-muridnya sudah melarikan diri, takut, bersembunyi, kemudian udah kurang percaya, ragu-ragu, udah segala macam hal yang negatif mereka miliki. Di alasan yang ketiga saya mau sampaikan, Tuhan Yesus juga memperhatikan pribadi demi pribadi. Dikatakan Yesus memperhatikan keadaan Petrus secara spesifik, Thomas, Maria Magdalena dan Maria. Dia memperhatikan secara mereka secara pribadi. Di ayatnya kita lihat Petrus menangis dengan sedih. Kenapa Petrus menangis dan sedih? Ini terjadi ketika Tuhan Yesus tangkap ya, sesudah taman Getsemani. Lukas 22 ayat 57 ayat 61 sampai 62. Namun Petrus menyangkal, katanya, "Aku tidak kenal dia, Bu." Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu dia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Tuhan Yesus sudah bilang, "Petrus, nanti sebelum ayam berkokok kamu akan menyangkal." "Enggak Tuhan, saya akan tetap setia." Ternyata apa yang Tuhan Yesus katakan benar. Akhirnya dia 3 kali berkata, "Aku tidak kenal dia, saya tidak kenal dia." 3 kali. Dan ketika 3 kali dikatakan, "Sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal." Lalu dia nangis. Ada kesedihan, kenapa? Karena dia udah janji dia akan tetap setia, dia tidak akan menyangkal, tapi akhirnya dia menyangkal. Kalau Bapak Ibu pernah lihat satu ayat Lukas 12 ayat 9, saya balik sedikit. "Namun orang yang menyangkal aku di depan manusia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah." Kalau waktu itu Petrus ingat ayat ini, perkataan Tuhan Yesus, tentu dia bisa merasa, aduh saya udah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali dan Tuhan akan bilang, "Oh saya gak kenal kamu." Itu rasa pedihnya Petrus. Makanya Bapak Ibu kalau melihat setelah kejadian ini, Petrus agak kendor. Artinya ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, Tuhan Petrus tidak disebutkan secara spesifik. Kenapa? Karena dia masih dalam bergumul. Apakah Tuhan benar-benar ngampuni dia? Apa Tuhan benar-benar akan mengakui dia? Kenapa? Dia udah menyangkal 3 kali. Tapi balik lagi, pemulihan butuh proses. Nanti kita lihat di bagian berikut. Tuhan Yesus gak cuma memperhatikan Petrus, Tuhan Yesus juga memperhatikan Thomas. Thomas ini orang yang sangat rasional, dia tidak mudah percaya. Yohanes 20 ayat 25 berkata begini, "Jadi kata murid-murid lain itu kepadanya, kami telah melihat." Murid-murid lain udah di pertemuan Tuhan Yesus pertama udah lihat Tuhan Yesus dan mereka percaya. Tapi kebetulan Thomas tidak bersama dengan mereka. Kemudian Thomas berkata, namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menaruh," jadi dia nggak mengandalkan mata doang. Dia menggunakan apa? Tangannya untuk apa? Untuk pegang. "Aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu serta menaruh tangan ke dalam lambungnya. Sekali-kali aku tidak akan percaya." Saat ini banyak orang yang dalam kondisi ini. Dia nggak percaya Tuhan tolong dia. Bahkan ada yang nggak percaya Tuhan akan memulihkan dia. Kenapa? Mungkin sudah terlalu banyak kecewaan yang dialami. Tapi saya mau sampaikan, Tuhan tetap memperhatikan kita. Problemnya kita sabar nggak menunggu waktu Tuhan untuk memulihkan kita. Bukan cuma Thomas yang diperhatikan Tuhan, ada sekumpulan wanita yang diperhatikan Tuhan, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain. Di Matius 27 ayat 55 sampai 56 berkata begini. Ada juga di situ banyak perempuan, ini kisah di penyaliban. Ada perempuan yang melihat dari jauh, yaitu mereka yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Ketika penyaliban, murid-murid semua tidak ada. Cuma ada Yohanes. Dan wanita-wanita seperti Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan ibu dari anak Zebedeus. Apakah mereka cuma sebentar itu di penyaliban? Tidak. Di Matius 27 ayat 61 beberapa ayat kemudian. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ duduk di depan kubur. Jadi ketika Tuhan Yesus akan dikubur,
di hari Jumatnya menjelang malam, karena besoknya akan masuk ke peringatan Sabat, Maria Magdalena apa? Tetap mengikuti apa? Proses penguburan Tuhan Yesus oleh Yusuf dari Arimatea. Kita lihat di Matius 27, kita melihat di Matius 28 ayat 1. Tentu dia nggak mungkin nungguin dikubur, dia pulang karena itu hari Sabat. Di Matius 28 ayat 1, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsinya fajar pada hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Jadi kita lihat kronologis waktunya, di penyaliban Tuhan Yesus, Maria Magdalena dan Maria yang lain ada, walaupun dia melihat dari jauh. Kenapa dari jauh? Nggak tega lihat guru Tuhan yang dikasihnya disiksa, dipermalukan, dan harus mati dalam tiang salib yang waktu itu dianggap penghinaan. Bahkan ketika dia dikubur, mereka pun ada. Masuk ke kuburan yang tidak milik Yesus, dia ada. Bahkan ketika hari Minggu pagi, ketika waktunya sudah boleh berkegiatan, kalau hari Sabat kan mereka nggak boleh kemana-mana. Minggu pagi, mereka pergi ke tempat kuburannya. Ini menandakan apa? Ada keterikatan perasaan emosi antara Maria Magdalena, Maria yang lain, murid-murid Tuhan Yesus yang wanita dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mati, saya bisa bayangkan bagaimana mereka kecewanya. Bagaimana mereka sedihnya, kenapa orang yang memulihkan mereka, orang yang mengasihi mereka, orang yang mengajar mereka harus mati dalam kondisi terhina. Dan itu merupakan pengalaman yang nggak bisa dikatakan. Kenapa? Makanya cuma dalam bentuk tulisan. Kenapa? Orang yang dikasih kemudian hilang, mati dalam kondisi terhina, dipermalukan. Tapi ingat, Tuhan Yesus memperhatikan mereka. Yesus Kristus menampakkan diri 40 hari. Dikatakan di Kisah 1 ayat 3b, selama 40 hari Yesus Kristus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi setelah Tuhan Yesus bangkit selama 40 hari, Tuhan Yesus itu menampakkan diri berulang-ulang. Di Alkitab dicatat cuma 11 sampai 12 kali. Tapi ada bagian yang bilang Tuhan Yesus ada bagian yang gak tercatat. Tuhan Yesus mungkin menampakkan diri yang tidak dicatat di Alkitab. Angka 40 itu saya mau sampaikan. Apa sih maknanya 40 hari itu? Kalau Bapak Ibu pernah baca di Perjanjian Lama, Kejadian 7 ayat 17. Selama 40 hari air bah meliputi bumi, ini kisah Nuh. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga terangkat dari bumi. 40 hari hujan terus-terusan dan akhirnya air bahtera terangkat, bumi dibersihkan semua. Tinggal Nuh, 3 anaknya, istri dan anak mantunya. Ada makna sesuatu bahwa 40 hari itu merupakan pola Tuhan, bagaimana itu proses. Waktu Tuhan kadang-kadang sering kita maunya instan. Kenapa? Karena makanan kita ya selalu yang instan. Mie kita instan, 3 menit tinggal diangkat, makan. Proses Tuhan itu gak instan. Proses Tuhan mendampingi murid-murid Tuhan Yesus itu perlu 40 hari. 40 hari juga dia memulihkan dunia untuk Nuh memulai hal yang baru. Di Keluaran 34 ayat 28 juga begini dikatakan. Musa berada di sana bersama Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Ia tidak makan roti maupun minum air. Ia menulis pada loh kata-kata perjanjian ke-10 firman. Ayat ini berbicara tentang bagaimana Musa mendapatkan hukum Taurat, 10 hukum Taurat. Butuh berapa lama? Naik langsung dikasih enggak, 40 hari. 40 hari melambangkan suatu proses. Kalau Bapak Ibu lihat di Matius 4 ayat 2, ketika Tuhan Yesus mau mulai pelayanannya, di Matius 4 ayat 2, setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebelum memulai pelayanan dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kemudian dia dibawa ke padang gurun 40 hari puasa dan dicobai dan dia menang. Ini semua mau gambarkan bahwa 40 hari itu proses. Apa sih yang Tuhan Yesus lakukan dengan proses 40 hari? Saya mau sampaikan begini. Ada tujuannya kenapa 40 hari perlu diberikan. Ada 5 tujuan mengapa Tuhan Yesus menampakkan diri. Yang pertama adalah penghiburan. Yesus menampakkan diri pada Maria Magdalena dan Maria lain.
Matius 28 ayat 9 sampai 10. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka, Maria Magdalena dan Maria yang lain, dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, di sana mereka akan melihat aku." Orang yang tadinya begitu sedih, begitu berduka, begitu trauma melihat kematian gurunya di kayu salib dengan segala macam kesedihan, Tuhan tampakkan diri, dan apa yang Bapak Ibu lihat kalimatnya. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Artinya apa? Oh, ternyata Tuhan saya hidup. Itu bentuk penghiburan Tuhan. Jadi saya mau sampaikan Bapak Ibu bahwa kalau Bapak Ibu dalam kondisi ada ketakutan terhadap masa depan, ketakutan dengan kondisi yang berubah-berubah, mengalami kesedihan karena banyak masalah tidak terselesaikan, banyak beban hidup yang belum bisa diselesaikan, belum ada jalan keluar, ada trauma karena hal yang lain, atau merasa kesepian, kayaknya kok nggak ada yang tolong saya mau sampaikan. Tuhan Yesus itu memperhatikan kita. Sama seperti Tuhan Yesus memperhatikan Maria Magdalena dan Maria yang lain. Dia mengerti. Tuhan Yesus sampai saat ini ada. Makanya dia ketika 40 hari dia naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia adalah dikatakan apa? Roh penolong, roh penghibur. Orang di keluarga kita, teman kita gak mungkin menghibur kita secara tuntas. Tapi Tuhan Yesus, pribadi Roh Kudus itu mampu menghibur kita. Tujuan kedua. Apa tujuan kedua? Adalah peneguhan. Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya, Thomas dan 500 orang. Di Yohanes 20 ayat 11, ayat 19b, ayat 20. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Damai sejahtera bagi kamu, kalau itu yang tadi saya sampaikan, shalom. Shalom itu damai sejahtera bagi kamu. Kenapa perlu dikatakan damai sejahtera? Karena mereka lagi gak ada damai. Mereka lagi khawatir, mereka takut. Kenapa? Guru yang dianggapnya tadi bisa menjadi harapan mereka tiba-tiba hilang. Kenapa? Mati. Kemudian kuburnya kosong. Tuhan Yesus menampakkan diri. Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi di sini kita bisa lihat ketika mereka khawatir kehidupan mereka selanjutnya gimana, ragu-ragu nih kita mau ngapain habis ini. Adanya kurang percaya, tapi Tuhan bikin apa? Menampakkan diri. Dan kita lihat ada perubahan. Mereka bersuka cita dan melihat Tuhan. Saya mau sampaikan begini. Tuhan Yesus masih bisa menampakkan diri saat ini. Bisa lewat mimpi, bisa lewat penglihatan. Kalau Bapak Ibu saat ini pernah melihat berita bahwa di Iran terjadi kebangkitan rohani besar-besaran. Banyak orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Di sana ada misionaris nggak? Ada pendeta nggak? Tidak ada. Gak ada yang bisa masuk. Kita bisa masuk nggak? Negara dengan begitu peraturan banyak susah masuk. Apa yang membuat mereka percaya? Dilaporkan bahwa banyak orang-orang di sana mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus lewat apa? Lewat mimpi, lewat penglihatan. Ada orang dengan jubah putih, dengan bercahaya berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Mereka percaya. Saya mau sampaikan begini bahwa itu hal-hal khusus. Tapi Tuhan Yesus bisa menampakkan diri, bisa menunjukkan bahwa dia hadir bersama kita lewat orang terdekat kita. Lewat Roh Kudus yang berbicara di hati kita. Ketika kita mengalami kekecewaan, kita putus asa, dia bisa memberikan peneguhan. Kita lihat di ayat berikutnya, Yohanes 20 ayat 26b sampai 27. Ini pertemuan berikutnya. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ini pertemuan berikutnya. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganmu." Tuhan Yesus tahu bahwa Thomas kurang percaya, Thomas ragu-ragu. Spesial dalam pertemuan berikutnya dia langsung bilang, "Thomas, taruh jarimu, lihat." Kalau Bapak Ibu tahu jawabannya, Tuhan Yesus, engkaulah Tuhan dan Allah. Ada peneguhan ketika Thomas ragu dan kurang percaya. Saya mau sampaikan di sini. Ketika kita dalam kesusahan, kesukaran, banyak beban berat.
adalah manusiawi kalau Bapak Ibu Saudara itu mengalami kurang percaya atau ragu-ragu akan pertolongan Tuhan. Tapi jawabannya saya mau sampaikan sini. Yang bisa membuat teman-teman Bapak Ibu percaya dan hilang keraguan hanya Tuhan Yesus. Minta Dia untuk ikut campur dalam kehidupan kita. Enggak cuma murid-muridnya, Thomas, Tuhan Yesus juga menampakkan ke diri kepada 500 orang sekaligus. 1 Korintus 15 ayat 6. Di sini mau disampaikan bahwa Tuhan Yesus mau meyakinkan orang-orang yang Dia akan tinggal, murid-muridnya, baik yang pria maupun wanita maupun orang di luar murid-muridnya, sampai 500 orang, bahwa Tuhan Yesus sudah hidup. Mau tidak berkuasa atas dirinya lagi. Yang pertama penghiburan, yang kedua pemulihan. Tujuan ketiga adalah pemulihan. Penghiburan, peneguhan, pemulihan. Yesus menampakkan diri kepada Petrus. Kita tahu tadi bahwa Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Dia tidak mengakui bahwa dia kenal Tuhan Yesus. Tapi Lukas 24:34 kita lihat. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan Ia telah menampakkan diri kepada Simon secara pribadi. 1 Korintus 15 ayat 5 berkata bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan Simon itu sama. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Kemudian di Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, pelihara domba-dombaku. 2 kali Petrus ditanya di tempat penangkapan Tuhan Yesus, kamu kan bagian dari mereka. Petrus menjawab apa? Aku tidak kenal dia. Aku bukan bagian dari kelompoknya. Bagaimana Tuhan Yesus memulihkan Petrus? Tuhan Yesus tanya 3 kali pertanyaan. Apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab, aku mengasihi. Jadi saya mau sampaikan sini bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri salah satunya adalah untuk memulihkan Petrus. Orang yang telah menyangkal dia, yang kalau menyangkal tuh kalau apa nggak mengakui dia. Tadi Bapak Ibu udah lihat Lukas 12 ayat 9. Betapa kecewa dirinya bahwa dia yang tadinya menyatakan dia akan setia, ini ternyata tidak setia. Dia takut harus mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamatnya, Tuhan. Poin ini tentang Petrus saya tidak perpanjang karena ini merupakan bagian minggu depan. Bagaimana lebih detail tentang Petrus yang dipulihkan Tuhan. Ada yang lain selain Petrus yang dipulihkan Tuhan. Yang berikutnya adalah tentang Yakobus dan Paulus. 1 Korintus 15 ayat 7 dan 8 berkata begini. Selanjutnya menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya itu ia menampakkan diri juga kepadaku, Paulus. Ku di sini karena 1 Korintus ditulis oleh Paulus. Saya mau sampaikan sedikit mengenai Yakobus. Siapa itu Yakobus? Markus 3:21, waktu keluarganya. Jadi Yakobus ini adalah sebenarnya apa? Saudara dari Tuhan Yesus, adiknya Tuhan Yesus. Matius 13 ayat 55 kalau Bapak Ibu melihat. Tuhan Yesus punya beberapa adik-adik. Salah satunya Yakobus yang tertua. Keluarganya mendengar hal itu. Mereka datang hendak mengambil Tuhan Yesus. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Bahkan adiknya yang nama Yakobus bilang Tuhan Yesus gak waras lagi. Kenapa? Karena dia malah menyampaikan pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan pemuka-pemuka Yahudi. Orang Farisi Saduki. Dan adiknya sendiri Yakobus dia bilang, wah dia gak waras ngajar. Anggota keluarganya sendiri tidak mengakui dia sebagai Tuhan dan Guru. Baru setelah penampakan, maka Yakobus di 1 Korintus 15 ayat 5, 7 dan 8. Setelah Tuhan Yesus menampakkan diri pada Yakobus, baru Yakobus berubah. Berdasarkan sejarah gereja, akhirnya Yakobus itu menjadi pemimpin jemaat di Yerusalem. Kita lihat, tadi ada Yakobus dan Paulus. Jadi seperti Yakobus yang skeptis, tidak percaya akan Tuhan Yesus, Tuhan menampakkan diri apa? Untuk memulihkan dia yang tadinya tidak percaya, yang tadinya skeptis, yang tadi ini kakak saya nih kayak gak benar. Tuhan perlu menampakkan diri bahwa sudah tidak mati lagi, sudah bangkit, baru dia percaya. Paulus pun juga seperti itu. Jawab di kisah 9 ayat 5. Jawab Saulus. Itu nama Paulus di dalam versi Yahudi.
Siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Seorang penganiaya orang Kristen yang menangkap dan bunuh orang Kristen di mula-mula, Saulus atau kita kenal Paulus, perlu Tuhan Yesus menampakkan diri sampai dia buta beberapa saat dan akhirnya dia dipulihkan. Perlu ditampakkan diri sampai apa? Dia dipulihkan. Dari seorang yang radikal mau mengubur orang Kristen, akhirnya menjadi pengajar, salah satu rasul, dan menulis begitu banyak surat di dalam Alkitab. Penampakan Tuhan benar-benar memulihkan. Bukan cuma memulihkan, tujuan yang berikutnya dari Tuhan Yesus hadir adalah dia melakukan pengajaran. Yesus menampakkan diri untuk mengajar dan menjelaskan. Di Kisah 1 ayat 3b berkata begini, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berbicara tentang kerajaan Allah, artinya apa? Tuhan Yesus sedang mengajar mereka. Lukas 24 ayat 27 juga berkata begini, lalu Yesus Kristus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Itu bukan waktu yang pendek, perlu waktu beberapa jam, setengah hari untuk menjelaskan semua. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab Nabi. Lukas 24 ayat 45, lalu Yesus Kristus membuka pikiran mereka. Ini kepada dua muridnya yang meninggalkan Yerusalem ke Emmaus. Sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi 40 hari ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, dia gak cuma menghibur. Dia juga gak meneguhkan iman murid-muridnya yang goyah, yang kurang percaya. Dia bukan cuma memulihkan, tapi dia juga mengajar. Ini yang saya bilang proses. Dia mengajar supaya apa? Supaya semua ngerti, murid-murid ngerti tentang siapa dia di dalam kitab suci. Tujuan yang kelima, pengutusan. Yesus menampakkan diri untuk mengutus murid-muridnya. Bapak Ibu sering lihat ayat ini. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tuhan Yesus bisa memberikan perintah ini. Saya mau sampaikan ayat ini bagian dari Tuhan Yesus menampakkan diri. Tuhan Yesus bisa menyuruh ini untuk mereka menjadikan semua bangsa murid, untuk baptis mereka yang percaya, kemudian mengajar mereka. Kenapa? Karena 40 hari Tuhan Yesus sudah berulang-ulang mengajar mereka. Membuka pikiran mereka tentang kitab suci. Tuhan Yesus gak asal nyuruh aja, Tuhan Yesus mempersiapkan mereka. Ketika Tuhan pergi pun naik surga, Tuhan Yesus kasih pendamping Roh Kudus. Supaya semua yang Tuhan Yesus ajarkan secara 40 hari itu mereka bisa ingat. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini bagian dari penampakan Tuhan Yesus sebelum dia naik. Lukas 24 ayat 47 sampai 8. Berita pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan pada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Dari sini saya mau sampaikan satu hal, bahwa ketika Tuhan Yesus mengutus kita, meminta kita untuk memberitakan keselamatan, itu bukan cuma asal nyuruh saja. Ada proses dari Tuhan Yesus memperlengkapi kita. Makanya ada berbagai firman Tuhan yang diajarkan di mimbar ini. Ada berbagai kelas. Bapak Ibu tahu petamburan Bible Course. Ada SPY dan segala macam. Untuk apa? Memperlengkapi saudara untuk menjadi saksi. Tuhan Yesus memperlengkapi muridnya 40 hari. Untuk apa? Untuk mereka menjadi rasul. Untuk memberitakan keselamatan. Jadi kita bisa lihat ada 5 tujuan Yesus melakukan diri. Penghiburan, peneguhan, pemulihan, pengajaran, dan pengutusan. 5 ini membuat apa? Ada perubahan dalam murid-muridnya. Apalagi kemudian bukan cuma mereka mendapatkan 5 hal ini. Penghiburan, peneguhan, pemulihan, pengajaran, dan pengutusan. Dia dapat apa? Dia dapat Roh Kudus sebagai penolong penghibur mereka. Maka kalau Bapak Ibu tahu bagaimana kehidupan murid-murid Tuhan Yesus selanjutnya. Pelan-pelan kita lihat. Petrus disalibkan, terbalik di Roma. Andreas disalibkan pada salib berbentuk X di Patras Yunani. Yakobus anak Zebedeus dipenggal di Yerusalem. Ini tercatat di Alkitab, Kisah Rasul 2 ayat 2. Yohanes anak Zebedeus meninggal karena usia di Efesus. Satu-satunya yang meninggal karena usia tua. Filipus disalibkan, dirajam di Hierapolis, Frigia, Turki. Bartolomeus dibakar hidup, dikuliti hidup-hidup.
lalu dipenggal di Armenia. Matius dibunuh, ditusuk, dipenggal di Ethiopia atau Persia. Itu masih kurang, waktunya masih perlu dikonfirmasikan. Yakobus anak Alfeus dirajam, dipukul hingga mati. Yudas Tadeus dibunuh dan dengan gada di Persia. Thomas yang tadi tidak percaya, yang tadi ragu-ragu, orang yang rasional, mati ditombak di Milapur, India. Simon orang Zelot dibunuh dan digergaji. Pertanyaannya, kok bisa mereka rela sampai mati begitu? Kenapa? Karena Tuhan sudah mempersiapkan dia. Bukan cuma karena Tuhan mempersiapkan mereka, meneguhkan iman mereka, Tuhan mengajar, mengutus mereka. Tuhan Yesus juga meninggalkan mereka Roh Kudus. Seorang bersedia mati untuk sesuatu yang ia yakini. Benar. Saya ulangi, seseorang bersedia mati untuk sesuatu yang ia yakini benar. Tapi tidak ada seorang bersedia mati untuk sesuatu yang bohong. Mereka mengalami kebenaran Tuhan lewat penghiburan, peneguhan, pemulihan, pengajaran, dan pengutusan. Ditambah dengan Roh Kudus menurut mereka. Makanya mereka berani mati. Ada satu ilustrasi, seseorang yang mengetahui sebuah jembatan itu kuat, maka ia akan berani menyeberang. Tapi kalau ia mengetahui jembatan itu rapuh dan akan runtuh, maka ia tidak akan menyeberang. Satu kalimatnya, keberanian murid-murid itu bisa mati syahid demi menyatakan firman Tuhan, menyatakan Injil. Kenapa? Keberanian menunjukkan keyakinan. Jadi selama 40 hari, murid-murid Tuhan Yesus ingin diyakinkan bahwa dia udah bangkit dan diajar mereka tentang kerajaan Allah, tentang kitab suci. Kemudian mereka menyampaikan itu ke orang lain. Supaya orang lain juga percaya Tuhan Yesus dan selamat. Di akhir dari firman Tuhan, saya rindu kita mengucapkan 5 kalimat ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Yesus Kristus menampakkan diri. Ini ada 5 ayat, kita baca sama-sama. Ya. Yang pertama, sama-sama. Yesus Kristus memberi penghiburan ketika saya takut, sedih, trauma, atau merasa kesepian. Kedua, Yesus Kristus memberi peneguhan ketika saya khawatir, ragu-ragu, kurang percaya, putus asa, atau hilang harapan. Yesus Kristus memberi pemulihan ketika saya pernah melakukan kesalahan, penyangkalan, mengalami kekecewaan, kegagalan, atau kehancuran. Yesus Kristus memberi pengajaran, membuka pikiran saya dan pengertian tentang kerajaan Allah. Yang kelima, Yesus Kristus mengutus saya untuk menjadi saksi yang memberitakan keselamatan bagi yang belum percaya. Saya undang song leader, pemain musik semua untuk ini. Kita akan menyanyi lagu yang tadi, satu-satunya pengharapan, lagu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Dunia berubah, kasih Tuhan tidak berubah, tetap sama. Penampakan Tuhan menambahkan bahwa dia menyertai murid-muridnya. Dia menyertai murid-muridnya bahkan mereka rela mati. Sampai saat ini pun Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Sampai detik ini kita bisa lihat penyertaan Tuhan. Asal kita percaya dan gak ragu-ragu. Mari kita nyanyikan lagu ini. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu.
Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Kau nyatakan buat kami. Tuhan Yesus, Engkau telah menampakkan diri kepada murid-murid-Mu 40 hari untuk memberikan penghiburan, untuk meneguhkan mereka ketika mereka kurang percaya. Bahkan memulihkan Petrus yang menyangkal, memulihkan Thomas yang kurang percaya, bahkan Yakobus yang skeptis terhadap Engkau. Engkau mengajar banyak untuk mengutus kami menjadi saksi-Mu. Tuhan Yesus, sampai saat ini kalau kami melihat penyertaan-Mu, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyertai murid-murid-Mu, bahkan ketika mereka harus mati syahid, ketika mereka menyampaikan firman-Mu. Kami tahu Engkau menyertai kami saat ini. Walaupun sekeliling kami membuat kami kadang-kadang ragu-ragu, kurang percaya, putus asa, hilang harapan. Tapi kami tahu pengharapan kami hanya pada-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Karena Engkaulah sumber penghiburan kami. Engkaulah tempat peneguhan iman kami. Ketika kami jatuh, kami salah, ketika kami kecewa, ketika kami gagal, Engkau akan memulihkan kami. Kami rindu untuk belajar terus kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi rema buat kami. Karena kami tahu, kalau Engkau telah menyelamatkan kami, kalau Engkau menjadi pengharapan kami mau juga menjadi saksi-Mu di mana-mana, di tempat kami berada, di rumah kami, di sekolah kami, di kampus kami, di tempat kami kerja, di tempat kami usaha. Pakai kami untuk menjadi saksi, untuk menyatakan pengharapan-Mu bagi dunia yang mengalami banyak perubahan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah ini menjadi rema, pesan pribadi yang dapat kami renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami tahu Engkau menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan kami pelajari. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian.